warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Widaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saat ini saya akan membahas tentang cerita pendek yang berkaitan dengan unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek ini adalah hal-hal yang biasa ada di dalam cerita pendek. Jika anak-anak atau kita semua akan membuat sebuah cerita pendek, maka unsur intrinsik ini harus diperhatikan. Satu, tema. Tema adalah ide pokok di dalam sebuah cerita pendek yang menjiwai seluruh isi cerita. Tema inilah yang mendasari pengarang cerita untuk menyusun cerita dari awal hingga akhir cerita, sehingga tidak keluar dari tema atau topik cerita yang sudah dipilih oleh seorang pengarang. Yang kedua, latar. Latar cerita pendek adalah penentuan tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa di dalam cerita pendek, sehingga cerita pendek itu bisa hidup dengan suasana-suasana tertentu sesuai dengan latar dan waktu yang ditentukan di dalam cerita pendek tersebut. Contoh latar bisa disebutkan secara langsung, misalnya di pantai, di kebun, di hutan, di sungai, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Ada juga waktu yang disebutkan, sore hari, malam hari, siang hari. Atau bisa juga disebutkan dalam suasana yang lain. Misalnya pada saat matahari bersembunyi di balik peraduannya, itu adalah latar. Atau sang surya hampir tenggelam ketika beliau memanggil cucunya dan berteriak meminta tolong. Nah, itu latar waktu yang tidak disebutkan pukulannya atau saatnya, tetapi kita bisa melihat latar itu terjadinya kapan dari kalimat yang disebutkan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Tempat juga bisa disebutkan secara langsung seperti tadi, atau disebutkan di dalam kalimat, misalnya dalam deburan ombak dan pasir putih yang membentang. Nah, maka kita akan mengetahui bahwa latar tersebut di tepi pantai di sebuah lautan yang ombaknya lumayan besar. Itu yang dinamakan latar. Yang berikutnya, ketiga, adalah alur. Alur adalah jalan cerita dari sebuah cerita pendek dari awal sampai akhir cerita, berbentuk cerita narasi yang diurutkan berdasarkan kronologis waktu yang menarik, sehingga pembaca atau pendengar bisa membaca cerita tersebut sampai benar-benar tamat. Karena sebelum tamat ceritanya pasti ada sesuatu hal yang penasaran. Apakah di dalam cerita tersebut berakhir bahagia atau di dalam cerita tersebut berakhir sedih? Ya, paling ada dua kemungkinan, apakah sad ending atau happy ending, sedih atau gembira, ya. Itulah alur, jadi diurutkan berdasarkan kronologis waktu. Yang berikutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu adalah hal-hal yang harus ada di dalam cerita, karena dengan adanya tokoh maka akan didapat cerita yang hidup dan menarik. Akan ada klimaks antara peran protagonis dan peran antagonis dalam tokoh cerita. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan karakter yang baik, yang selalu punya cita-cita dan harapan tinggi, sehingga untuk menggapai cita-cita dan harapannya yang tinggi, untuk membahagiakan orang lain dan untuk bermanfaat orang lain, selalu gigih dan teguh walaupun ada halangan dan rintangan dari tokoh antagonis. Sebaliknya, tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu merintangi atau menghalangi cita-cita atau harapan, sehingga si tokoh antagonis ini selalu menjegal tokoh protagonis untuk meraih cita-citanya. Walaupun begitu, tokoh protagonis biasanya terus saja berjalan walaupun ada rintangan dari tokoh antagonis. Dan disitulah sebenarnya klimaks cerita dalam uraian cerita pendek menarik. Kalau tidak ada tokoh antagonis, malah cerita ini tidak terkesan menarik, karena ujung-ujungnya kalau misalnya
tidak ada peran antagonis, ya udah datar saja, happy dan bahagia ya. Kalau ada tokoh antagonis, ada peran-peran di dalam cerita seperti yang kadang terjadi dalam kehidupan nyata. Kan tidak selamanya kalau misalnya cita-cita itu berjalan lurus, tapi kadang-kadang ada perintangannya, itu dihalangi oleh yang namanya tokoh antagonis di dalam cerita pendek. Nah, itu pentingnya di dalam cerita pendek. Yang berikutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya atau pendengar dari cerita pendek tersebut. Dengan adanya amanat ini, maka pembaca atau pendengar cerita bisa mengambil mana yang baiknya di dalam cerita tersebut, mana yang jeleknya dibuang jauh-jauh. Jadi amanat ini tujuannya adalah keinginan pengarang itu nyampe kepada pembaca supaya pembaca bisa ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya dari cerita tersebut, sehingga ada manfaat dari cerita tersebut untuk pembacanya atau untuk pendengarnya. Yang berikutnya sudut pandang. Sudut pandang ada dua jenis. Satu, sudut pandang orang pertama yang biasanya ditandai dengan kata tanda saya, aku, beta, hamba. Pokoknya kata ganti orang pertama, dan seolah-olah kalau di dalam cerita pendek yang menggantikan sudut pandang orang pertama, pengarang biasanya seolah-olah dia lah pelaku di dalam cerita pendek tersebut. Aku, atau saya, itu dalam sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya pengarang menggantikan namanya atau menggunakan kata ganti orang ketiga di dalam ceritanya. Misalnya dia, mereka, beliau, atau nama orang, si Sanim, Sanip, dan sebagainya. Atau pengarang seolah-olah serba tahu tentang si pelaku di dalam cerita tersebut, diceritakan dari A sampai Z tidak terlewat. Karena sudut pandang orang ketiga itu mengutarakan seolah-olah pengaranglah yang serba tahu menceritakan orang lain di dalam ceritanya. Itu sudut pandang orang ketiga. Nah, itulah unsur-unsur cerita pendek ya, terutama unsur intrinsik cerita pendek yang saya bicarakan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan berbicara tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Jika bermanfaat, mohon di jempol, like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.